Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 di beberapa kabupaten di Provinsi Papua, yaitu di Kota Jayapura, petugas KPPS tidak memberikan atau menghalangi saksi pemohon untuk mendapatkan C1 di 31 TPS Kota Jayapura. Dan untuk TPS 14, 16, TPS 23, Kelurahan Antrop, Distrik Jayapura Selatan, pemohon tidak memperoleh suara. Di Kabupaten Kirom, tidak ada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik Toe dan Distrik Senggi. Namun, rekapitulasi penghitungan suara tersebut dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten Kirom. Di Kabupaten Sarmi, tidak dilakukan pemungutan suara di beberapa TPS di kampung Distrik Apawer Hulu. Namun dilakukan pemungutan suara di distrik oleh petugas yang mencoblos pasangan calon nomor urut 2. Di Kabupaten Nabire, terjadi perubahan dokumen, berita acara, dan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara sepihak tanpa dihadiri oleh Panwas dan saksi pemohon KPU Nabire. Tidak melaksanakan rekomendasi Panwas untuk melakukan pemilihan ulang di distrik Wapoga yang menguntungkan pasangan lain 100%. Dan di Kabupaten Yapen, terjadi pengalihan suara yang tidak terpakai untuk diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Untuk buktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1.9185 sampai dengan bukti P32.19, P4915, serta saksi bernama Dadi Waluyo SPD dan terakhir Saudara Budi Dayani yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan persidangan tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 14 Agustus 2014 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Termohon membantah dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan termohon pada tanggal 5 dan 7 Juli 2014 telah melakukan pendistribusian logistik di distrik Kabupaten Kirom dan melakukan pemungutan suara di distrik di Kabupaten Kirom tanggal 9 Juli 2014. Pendistribusian logistik pemilu presiden wakil presiden 2014 di distrik Apawer Kabupaten Sami dilakukan tanggal 7 Juli 2014. Pemungutan suara di 10 TPS distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi dilakukan tanggal 9 Juli 2014. Bertempat di distrik Apawer Hulu tanpa dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon. Pada saat pleno pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi oleh KPU Kabupaten Nabire, saksi pasangan calon nomor 1 menemukan adanya perbedaan sertifikat rekapitulasi dan rincian perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat KPU Kabupaten Kota dalam pemilu, kami ulangi, dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2015 pada huruf B, pengguna hak pilih oleh saksi sehingga KPU Provinsi Papua melakukan pembetulan, yaitu sebelum perubahan laki-laki 73357, setelah perubahan laki-laki 74388. Jenis kelamin perempuan sebelum perubahan 64801, setelah perubahan 63770. Jumlah sebelum perubahan 138158, sesudah perubahan 138158. Pemilu presiden dan wakil presiden 2014 di Kabupaten Kepulauan Yapen, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, tidak terdapat hal-hal yang signifikan sehingga dan pemohon tidak benar apabila ada pengalihan dan pemberian suara yang tidak terpakai kepada pasangan lain. Karena dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tidak ada keberatan dari kedua saksi pasangan calon. Untuk membuktikan dalilnya, termohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T Papua Kabupaten Yapen 1 sampai dengan bukti T Papua Kabupaten Kota Jaya 5 serta saksi bernama Patrick Wanane dan seterusnya sampai dengan Adam Arisoy dan satu orang ahli bernama Dr. Andes SH Hasim Sengaji yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan 13 Agustus 2014 dan tanggal 15 Agustus 2014 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.
Menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati dengan seksama bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Terhadap dalil pemohon tentang permasalahan di Kabupaten Dogiai terkait tidak disahkannya rekapitulasi penghitungan suara di distrik Mapia Tengah dan Mapia Barat, menurut mahkamah dalil pemohon akuo telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf 3.27.10 sehingga pertimbangan mahkamah tersebut juga berlaku untuk dalil permohonan ini. Terhadap dalil pemohon tentang petugas KPPS tidak memberikan atau menghalangi saksi pemohon untuk mendapatkan C1 di 31 TPS Kota Jayapura, menurut mahkamah tidak ada satupun bukti surat atau tulisan dari pemohon dan fakta yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan mengenai hal tersebut. Adapun tentang dalil pemohon mengenai pemohon di TPS 14, 16, dan TPS 23 Kabupaten Entrop, Distrik Jayapura Selatan, pemohon tidak memperoleh suara. Menurut mahkamah berdasarkan bukti T Papua Kabupaten Jayapura 3 sampai dengan bukti T Papua Kabupaten Jayapura 5 dan keterangan saksi termohon Yemias Memberi, pemohon di TPS 11 Desa Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura memperoleh 63 suara. Dan di TPS 23 Desa Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan memperoleh 332 suara. Sehingga tidak benar dalil pemohon di dua TPS tersebut tidak memperoleh suara atau nol. Adapun di TPS 16 Desa Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, pemohon tidak memperoleh suara atau nol dan pihak terkait memperoleh 617 suara. Terhadap fakta hukum tersebut, mahkamah tidak yakin adanya rekayasa pemberian suara kepada pihak terkait dalam penghitungan suara TPS 16 Kelurahan Entrop karena penghitungan suara tersebut tidak dihadiri oleh kedua saksi pasangan tadi. Terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya rekapitulasi penghitungan suara di 3 distrik, Senggi dan distrik Towe, Kabupaten Kirom, menurut mahkamah dalil pemohon akuo telah dibenarkan oleh saksi termohon bernama Imawan Margono. Namun menurut saksi, rekapitulasi penghitungan suara di 2 tingkat distrik tersebut dilaksanakan di KPU Kabupaten dengan disaksikan oleh pemohon dan tidak dihadiri oleh saksi pihak terkait. Saksi pemohon tidak mengajukan keberatan dan mendatangani berita acara rekapitulasi. Sekalipun benar dalil pemohon tersebut, menurut mahkamah tidak ada perubahan ataupun perbedaan perolehan suara pemohon di 2 distrik tersebut antara model C1 PPWP, model DA1 PPWP, dan model DB1 PPWP, yaitu pemohon di distrik Towe memperoleh 337 suara dan distrik Senggi memperoleh 868 suara. Video bukti T Papua Kabupaten Kirom 2 sampai dengan bukti T Papua Kabupaten Kirom 3.7 dan Kabupaten Kirom 5. Terhadap dalil pemohon tentang beberapa TPS di distrik Abawar Hulu, Kabupaten Sarmi tidak melakukan pemungutan suara dan surat suara di distrik Abawar Hulu tersebut dicoblos oleh petugas. Menurut mahkamah, dalil pemohon tersebut tidak jelas atau kabur karena pemohon sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas nama TPS dan kampung distrik Abawar Hulu yang tidak melakukan pemungutan suara. Serta pemohon tidak pula menyebutkan nama petugas yang mencoblos pasangan calon nomor urut 2. Selain itu, menurut mahkamah dalil pemohon akuo telah terbantahkan dengan keterangan saksi termohon bernama Imam Akeliwar yang pada pokoknya nyatakan tidak ada pencoblosan surat-suara dilakukan oleh petugas. Dalil pemohon akuo juga terbantahkan dengan bukti T Papua Kabupaten Sarmi .12 sampai dengan T Papua Kabupaten Sarmi 1.11. Karena menurut bukti tersebut terdapat daftar hadir pemilih model C7 PPWP yang menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS di Desa Kelurahan Distrik Abawar Hulu. Terhadap dalil pemohon tentang Kabupaten Nabire melakukan perubahan dokumen berita acara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara sepihak tanpa dihadiri oleh Panwaslu dan saksi pemohon. Menurut mahkamah, dalil pemohon tidak jelas dan kabur karena pemohon tidak menyebutkan dengan jelas mengenai jenis dokumen berita acara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diubah oleh termohon. Sebab termohon dalam suatu pemilu tidak hanya menerbitkan satu dokumen berita acara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara saja, melainkan dalam setiap tingkatan TPS, desa, PPK atau distrik, kabupaten, kota, provinsi, pusat. Termohon menerbitkan dokumen berita acara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Terlepas dari pendapat tersebut, menurut mahkamah apabila perubahan dokumen yang dimaksud oleh pemohon adalah perubahan terhadap data pemilih
dan pengguna hak pemilih pada bagian huruf B pada model DP1 PPWP Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sebagai tercantum dalam bukti P32.15, menurut Mahkamah perubahan tersebut dimaksudkan untuk pembetulan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada bagian B model DP1 PPWP Kabupaten Nabire, yang sebelumnya tertulis pemilih laki-laki sebanyak 73357 dan pemilih perempuan sebanyak 64801, jumlah 138158, video bukti P32.15, yang diperbaiki pemilih laki-laki sebanyak 74388 dan perempuan sebanyak 63770, jumlah 138158. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah benar terjadi perubahan dokumen berita acara pada bagian pengguna hak pilih huruf B model DP1 PPWP Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, namun berdasarkan bukti P32357, dokumen sebelum perubahan dan bukti T Papua Kabupaten Nabire 1.7, dokumen setelah perubahan tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan perolehan suara dan pihak terkait di Kabupaten Nabire antara dokumen sebelum perubahan dan dokumen setelah perubahan, dengan perolehan suara masing-masing calon presiden dan wakil presiden. Pasangan nomor 1 H. Prabowo Subianto dan Insinyur Hatta Rajasa pemohon memperoleh 41.061, dan pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2 Insinyur Joko Widodo dan Yusuf Kala pihak terkait memperoleh 90.541 suara. Adapun dalil pemohon tentang KPU Nabire tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu untuk melakukan PSU di distrik Wapoga yang menguntungkan pasang lain 100%. Menurut Mahkamah, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya pemungutan suara dilakukan di ibu kota distrik sesuai kesepakatan yang dibuat oleh Ketua PPD, Kepala Distrik, perwakilan dari 5 kampung. Alasan pemungutan suara di ibu kota distrik karena logistik baru sampai di distrik Wapoga tanggal 18 Juli 2014. pada pukul 04.30 WIT. Perwakilan dari kelima kampung yang ada di distrik Wapoga membuat surat pernyataan untuk mengikat pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Pada tanggal 9 Juli 2014 pukul 7 WIB, Ketua DPD, Kepala Distrik Wapoga, PPA Distrik Wapoga mendatangi Ketua Panwaslu Distrik Wapoga yang berada di Kampung Wireri. Distrik Wapoga bersama dengan Kepala Kampung Wireri diminta tanggapan tentang akan dilaksanakan kesepakatan masyarakat untuk mengikat memberikan suara kepada pasangan calon nomor urut 2. Menurut Mahkamah, setelah mencermati dengan seksama keterangan Bawaslu tersebut, permasalahan di distrik Wapoga sudah menjadi jelas. Pasangan calon nomor urut 2 di distrik Wapoga memperoleh suara 100% karena pemilih di distrik Wapoga menggunakan sistem ikat. Dengan sistem pemilihan seperti itu, sangat mungkinkan salah satu pasangan calon memperoleh 100%, dan telah ternyata pasangan calon nomor 2 di distrik Wapoga memperoleh 100%. Bukti T Papua Kabupaten Nabire sampai dengan bukti P32.17 terhadap dalil pemohon tentang terjadinya pengalihan suara yang tidak terpakai di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Menurut Mahkamah, dalil pemohon aku tidak jelas dan kabur karena pemohon tidak menyebutkan di mana, kapan, berapa jumlahnya, dan siapa yang melakukan pengalihan suara yang tidak terpakai tersebut. Berdasarkan penilaian atas hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon tidak terbukti, tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan dalam tahapan pelaksanaan pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden 2014 di Papua Barat telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh termohon bersama-sama dengan pejabat-pejabat daerah dan kepala-kepala suku dengan maksud untuk menangkan pasangan calon nomor urut 2, yakni antara lain A. Kabupaten Manokwari, Kepala Kampung Testega Pamaha, Distrik Anggi Penias Saiba, dan Kepala Kampung Pahama, Distrik Anggi Yesa Saiba melakukan pencoblosan sebelum waktunya tanggal 8 Juli 2014 Selasa malam untuk calon presiden dan wakil presiden nomor 2 masing-masing 100% suara. Kabupaten Kaimana, pada tanggal 8 Juli 2014, Kepala Distrik menyampaikan instruksi Bupati Kaimana kepada aparat kampung, kepala dan Bamuskam
untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Kabupaten Sorong, petugas pemilu mencoblos surat suara di atas perahu pada saat mengantarkan surat suara di daerah pesisir tanpa ada saksi dari Panwaslu. Selain itu, seluruh petugas pemilu mencoblos surat suara di distrik Maudus. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P192.8 sampai dengan P59261 serta saksi bernama Renoson Effendi Bles yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan persidangan 12 Agustus 2015 yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Termohon membantah dalil pemohon aku. Faktanya Gubernur Papua Barat adalah Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat dan sekaligus Ketua Tim Sukses Pasangan Prabowo Subianto Insinyur Hatta Rajasa, sehingga sangat tidak masuk akal apabila termohon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, karena pelanggaran tersebut harus dilakukan dengan menggunakan pengaruh dan kekuasaan, terutama pengaruh dan kekuasaan politik, yang hal tersebut tidak dimiliki oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2. Apabila benar terjadi pelanggaran sebagaimana dalilkan oleh pemohon, maka semestinya pemohon terlebih dahulu melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi Papua Barat.